A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asdaqu wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Hatam Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada detik ini kita telah berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya pahala diobral, pintu taubat terbuka lebar, bulanan mulia dan penuh rahmat. Tiada ucapan yang pantas kita lantunkan melainkan syukur kepadanya yang telah menghadirkan kita dalam bulan suci penuh berkah ini. Bulan yang di dalamnya terdapat madrasahnya, bulan yang di dalam madrasahnya terdapat 2 kurikulum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya telah mengajarkan kita 2 kurikulum di dalam madrasah Ramadan ini. Kurikulum yang pertama yaitu berbasis individual. Kemudian kurikulum yang kedua berbasis sosial. Kurikulum yang pertama yang berbasis individual, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan amalan-amalan individual seperti membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah yang secara individual meningkatkan spiritual kita dan kedekatan atau takarrub ilallah. Di dalam madrasah ini, di dalam kurikulum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan ibadah puasa yang telah Ia wajibkan atas kita sekali. Pemirsa Hatam Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurikulum ini tak seorang pun mampu memberi nilai kepada puasa kita, karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang berbunyi, As-sawmu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku akan memberikan ganjaran atasnya. Oleh karena itu, tetangga kita, sahabat kita, suami kita, istri kita, bahkan orang tua sekalipun tidak dapat memberi nilai atas puasa kita.
melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan predikat dan nilai pada kualitas pahala kita tersebut. Oleh karena itu, selayaknya kita menjalankan ibadah puasa dengan niat yang baik, yang hanya mendekatkan diri kepadanya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengajarkan tentang hubungan sosial. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kita adalah manusia sosial yang hidupnya bersama manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu, di dalamnya puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini, melakukan kebaikan-kebaikan sosial dapat memperkokoh, dapat menguatkan ibadah kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya puasa adalah melatih kepekaan sosial kita. Dalam konteks puasa ini, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda atas segala amal ibadah kita. Berbagi adalah salah satu perbuatan yang dapat memperkokoh ibadah kita tersebut, memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan taqarrub ilallah, hanya dengan hablum minallah, tetapi juga dilandaskan, juga didasari, tetapi juga melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah sosial seperti bersedekah, berinfak, dan memberi zakat. Berbagi di bulan suci Ramadan merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Karena hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan lebih baik dari bulan-bulan lain. Kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan kita dapat meningkatkan kepedulian sosial kita yang dapat memberikan apa yang Allah rezekikan kepada kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya bahwa khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang salah satu golongan manusia terbaik. Sehingga apabila dari umat Rasulullah SAW yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka ia tergolong manusia terbaik. Sudah selayaknya di dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat berbagi kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Di dalam bulan suci Ramadan ini yang paling terasa di dalam diri kita adalah haus, dahaga, dan rasa lapar. Perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati kita melalui rasa lapar dan rasa dahaga tersebut untuk mengeratkan, untuk memperkuat kepedulian kita kepada sesama. Melalui rasa lapar dan rasa dahaga itu, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui, umat muslim di seluruh penjuru dunia melalui beberapa jenjang sosial, jenjang tertinggi, jenjang menengah, dan jenjang rendah.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul aliyyul azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong untuk memberi orang miskin. Tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi hamba yang baik, hamba yang sampai kepada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang memerdekakan, yang membenarkan agamanya, bukan hamba yang mendustakan agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk mengasihi, untuk memberi makan, untuk melindungi anak-anak yatim dan memberi makan para fakir miskin. Apabila dari kedua golongan ini, baik orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, maupun orang-orang yang tidak memberi makan dan tidak mendorong untuk memberi makan kepada fakir miskin, dikatakan sebagai orang-orang yang mendustakan agama, maka kita sudah selayaknya untuk memberi makan, untuk mengasihi fakir miskin dan anak yatim, agar kita menjadi orang-orang yang membenarkan agamanya. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Demikian kultum singkat dari saya, semoga dapat memberi manfaat dan semoga kita semua terinspirasi dan menjadi orang-orang yang mau berbagi di bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.